Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for joining. And then I'll see you again on this video. Right now, we are going to discuss some important things in English also. But these problems comes from the students at university where I teach there. So some students, especially for the English students, they got problems when they start writing. So right now I'm going to share a little bit important things about the common problems in writing, especially for the writing essay. Okay, so thank you. I'm going to combine into my mother language to help the students to understand and get the point easily. Okay, so right now I already fix and make a summary from the very common problems into 7 general problems. Yep, we have 7 general problems right here in essay writing. And I just underline right here, this is for the English students that I teach in the university, but if you get some problems also, so I think this video will help you too. Okay, the first problems that we get when we start writing, and based on the experience that the students have, the problems in Concord. Yep, Concord, C-O-N-C-O-R-D, or also known as subject-verb agreement, SVA. Biasanya masalah kecocokan antara subjek sama kata kerja. Ketika kita menulis itu, terutama menggunakan bahasa Inggris, terkadang penggunaan subjek dengan kata kerjanya itu tidak sinkron. Dalam hal ini, apakah jumlah dari subjeknya itu yang singular atau plural, terkadang tidak sesuai dengan penggunaan kata kerjanya. Yang saya maksud di sini penggunaan kata kerjanya yaitu ketika teman-teman atau Anda menggunakan tenses simple present ya. Terkadang yang menjadi masalah umum ketika subjeknya third singular person itu harus menggunakan kata kerja yang berakhiran s atau es. Jadi tolong diperhatikan pada saat Anda juga menuliskan subjek dengan dalam bentuk frase, apalagi frasenya yang little bit longer, jadi harus diperhatikan yang mana yang menjadi head atau subjek utama ya, yang dalam rangkaian frase itu, supaya nanti sinkronisasi antara subjek sama kata kerjanya itu aman. Nah, ini yang sering menjadi masalah. In the end of this video, I will show you the problems that the students have when they start writing. Jadi nanti di akhir video saya akan memperlihatkan masalah-masalah ini ya, yang menyebabkan ini terlalu sering terjadi. Too common to happen. Okay, the second problem is the process of writing the proper noun. Ya, proper noun itu kata benda yang kita adopsi atau kita ambil itu dari kata benda penamaan. Ya, kata benda seperti nama orang, tempat, kemudian nama lokasi, nama negara, itu semuanya harus diawali dengan huruf capital, or you should have a capital letters instead of a lowercase. Jadi hati-hati penggunaan kata yang seperti ini itu terkadang kita sepelekan atau kita kesampingkan, mengingat karena sudah terbiasa dengan penulisan seperti itu. Tapi remember, when you start writing academically, or you have an academic writing, so these things is really important ya, urgent. Jadi masalah-masalah ini tadi, concord sama proper noun ini itu harus menjadi prioritas ya. Jangan sampai karena dianggap sepele tapi di academic writing itu sangat berpengaruh dan berdampak sangat besar dalam hasil penulisan kalian nanti. Oke, the third itu yang sering jadi masalah juga adalah penggunaan connectors, linkers, atau kata sambung ya. Terkadang kontennya sudah bagus, main idea-nya sudah bagus, supporting ideas-nya sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menghubungkan atau membuat agar tulisan kita ini runut atau enak dibaca istilahnya ya. Anda harus menggunakan konektor yang tepat. Kalau misalnya konektor yang harus Anda gunakan itu apakah bertentangan, ya gunakanlah konektor yang sesuai, ataukah konektor yang menambahkan ide atau menambahkan informasi dan lain sebagainya.
Apalagi kalau penggunaan konektor Anda terbalik atau terkadang ada aturan-aturan yang tidak disesuaikan ya. Jadi sederhananya, or simply, you should use two common types of connector. Yang pertama itu subordinate connector, dan yang kedua itu adalah penghubung kalimat setara ya, seperti yang biasa disingkat fanboys itu ya, Von-Inurbat Orietso, dan coordinate connectors ya, kemudian subordinate connectors yang penghubung bukan kalimat setara ya. Cukup itulah yang bisa membantu kalian dalam menulis connectors ya. Tolong diperhatikan apalagi pada saat Anda menggunakan compound sentence, complex sentence, dan compound complex sentence, seperti itu. Okay, the next problems, the fourth is the use of active and passive. Okay, active and passive sometimes also a monster when we start writing, specifically or when we start writing for the first time. Okay, beginner, especially the Buginese persons ya, orang Bugis mungkin karena terlalu banyak menggunakan kata benda di awal yang umumnya dikenai dengan pekerjaan. Jadi kita terkadang ketika menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris tidak sadar bahwa kalimat ini sebenarnya kalimat pasif. Kenapa kita harus menghindari kalimat pasif? Karena struktur dalam bahasa Inggris itu agak sedikit rumit. Harus menginput be, kemudian harus matang dalam penghafalan kosakata bentuk kata kerja ketiga atau past participle. Oke, seperti itu ya. Jadi gunakan kalimat aktif saja, subjek yang aman, kemudian kata kerjanya. Oke, the next is the fifth problem, the use of verbal and nominal sentence. Oke, jadi penggunaan verbal sama kalimat nominal saya anggap di sini juga masalah serius karena terkadang karena terlalu sering menggunakan be dalam kalimat itu entah bagaimana ya, kadang mahasiswa itu menganggap atau si pembelajar dalam bahasa Inggris menganggap bahwa be itu adalah perkara sepele, atau paling tidak ya paling sedikit-sedikit menulis ya input lagi be, memasukkan lagi be. Kalau menggunakan kata pas biasanya hanya ingin mengatakan I went to the market, harus menggunakan I was go to market. Nah, ini sebenarnya masalah-masalah yang sangat serius ya. Jadi saya kategorikan di sini di masalah kalimat verbal dan nominal. When you understand the use of verbal sentence and nominal sentence, I think this problem will not appear ya. Jadi kalau aman penggunaan kalimat verbalnya, kalimat nominalnya, itu saya rasa kalian sudah bisa membedakan kalimat mana yang pantas kalian tuliskan atau kalimat mana yang kalian maksud, daripada Anda mengandalkan you rely on the use of Uncle Google, where Google just translates based on the system, not based on the main point of you have or expect, right? Jadi kadang Google menerjemahkan itu hanya berdasarkan sistemnya, tidak sesuai dengan yang kalian maksud. Oke, yang berikutnya itu the sixth problem, many antecedents, atau terlalu banyak penggunaan personal pronoun, penggunaan it, they, dan lain sebagainya. So, kenapa pada saat tes TOEFL di reading itu selalu ada penggunaan it refers to apa, they refers to apa? Karena itu adalah salah satu challenge ketika kalian membaca. Nah, sebagai tipikal pembaca yang simple, yang praktis, itu kalian harus mengurangi ya penggunaan antecedent, penggunaan kata it dan they, karena kita tidak terlalu banyak meluangkan waktu untuk membaca ini it tadi kembali kemana, ini they kembali kemana tadi, atau merujuk kemana. Jadi saya harap ya kurangi ya penggunaan antecedents-nya. Yang terakhir ya, mungkin ini masalah umum, especially for Indonesian students, too long sentences ya. Kadang kalimatnya itu sampai seperti terhitung sebuah paragraf ya, 3 baris, 4 baris, sampai bahkan 5 baris, kemudian diakhiri baru titik. Kadang juga I don't find the full stop, kadang saya tidak temukan titiknya di mana. Jadi ini karena terlalu senang mungkin menulis, terlalu bergebu-gebu, terlalu bersemangat, jadi lupa punctuationnya. Jadi hati-hati, terlalu banyak terlalu banyak kata, it will risk you to make many and more mistakes ya. Jadi hati-hati, jadi kurangi, lebih baik pas-pasan daripada terlalu banyak kesalahan. Okay, so I think this the common problems in writing. So you should have these problems to fix it also. And the best way is to find your buddy, so writing partner or writing buddy. So I think you have to get these problems too.
next, after this video, I will show you the common problems that the students have on their writing. Okay, so right now I already have the paper right here from the students, and I also make some marks. Jadi di sini ada beberapa catatan, jadi silahkan diabaikan saja. Nah, saya sekarang fokus ke masalah tadi, yang masalah yang pertama yaitu penggunaan concord yang tidak tepat atau penggunaan subject verb agreement. Nah, di sini perhaps you can see right here, traditional dance have a unique art in each region. Jadi di sini traditional dance itu subjeknya kan traditional dance, yang intinya itu dance-nya. Dance ini kan tunggal, jadi Anda harus menggunakan subjek untuk third person atau third singular person itu dengan subjek yang penambahan akhirnya atau akhir katanya menggunakan s atau es. Nah, kebetulan di sini penggunaannya adalah have, jadi tidak ada haves ya. Jadi memang sudah diatur penggunaannya ketika menggunakan third singular person itu hanya has ya. Jadi have sama has ini seringkali menjadi momok atau masalah ketika kita menulis, apalagi bagi yang beginner ya. Kadang ditambahkan have langsung s saja, haves. Oke, nah penggunaan yang tepat itu ada di contoh yang berikutnya. Traditional ceremonies ya menggunakan kata are ya. Terkadang karena terlalu semangat menulis, apalagi kalau menulis manual tanpa bantuan terjemahan Google, ini terlewatkan. Traditional ceremonies kadang pakai is atau apa dan sebagainya. Yap. Jadi seperti ini adalah salah satu contoh dimana karena mungkin kita hilaf atau terlalu semangat dalam menulis, karena terlalu nyaman dengan kontennya, jadi kita lupa salah satu komponen-komponen penting dalam bahasa ya, yaitu grammatical rules-nya. Nah, dari catatan secara umum tulisan ini ya sudah lumayan. Ini dibuat mungkin dengan bantuan si penulis sendiri dengan pengalamannya. Di sini betul-betul katanya itu sangat natural dengan penggunaan berbagai word ordersnya. Nah, di sini ada yang penting dalam menuliskan artikel seperti ini, hindari singkatan seperti ini, don't ya, dituliskan dengan do not. Ini tadi contoh proper noun yang di masalah berikutnya. Ketika Anda menuliskan seperti ini, uang panai, jadi ini adalah terms atau istilah, jadi Anda harus menggunakan capital letter ya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya, nah mungkin seperti itu saja, dan masih banyak sih lagi yang sebenarnya penting untuk diperhatikan ya, penggunaan punctuation juga, penggunaan komanya. Kemudian ini tadi yang salah satu yang paling fatal juga, ini esai yang lain ya. Jadi yang fatal itu there are one of the most popular. Jadi seharusnya there is one of the most popular pets. Kadang juga di masalah penulisan seperti ini, ketika menuliskan penggunaan preposisi of, apalagi one of, jadi aturannya setelah one of itu harus menggunakan kata benda yang jamak. Seperti ini sudah tepat ya, one of the most popular pets. Oke, one of cities, one of countries, harus seperti itu ya, karena terkadang pada saat menuliskan itu sometimes we forget this thing ya. Jadi yang paling fatal dia lupa menuliskan judulnya ya. Jadi yang paling penting, kita sudah merangkai terlalu banyak, kita lupa judulnya. Kemudian masih sama dengan orang yang berbeda, sering menyingkat ya, don't. Jadi seperti ini, hindari penggunaan kata-kata yang seperti ini. Oke, jadi pada saat kita menulis ya, kita harus juga butuh teman ya, partner untuk memproofread tulisan kita. Nah, selain itu kita juga memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari internet ya, atau aplikasi-aplikasi. Nah, di video ini, di deskripsi video ini nanti saya cantumkan, I will attach and put some links or applications that you can use when you want to check your grammar. Okay, next from other person. Nah, masalah berikutnya itu tadi yang muncul adalah penggunaan konektor. Nah, di sini konektornya lumayan lah, cuma ya harus diperhatikan ketika kita menggunakan konektor, polanya ada konektor, subjek, kemudian diikuti oleh predikat. Predikat di sini adalah kata kerjanya. Nah, masalah yang pertama yang ini ya, blogs or web blogs.
W-nya di sini harus huruf besar seperti ini, B blog, B WordPress. Ini masalah proper noun. Nah, ada ini muncul not only that. Nah, not only that ini terkadang masih dianggap kata indolis ya. Kita bisa gunakan apart from ya penggunaannya. Kemudian menggunakan kata so di awal ya. Sebenarnya bisa diganti dengan therefore atau konektor-konektor yang lain. Yap, seperti ini weblogs tadi berulang. Jadi ketika ketidaktahuan kita memang parah ya, akan berpengaruh ke kelanjutan dari rating kita. Karena tadi di awal penulisan blogspot ya, blognya juga seperti ini ya, harus dituliskan dalam capital letter ya. Nah seperti ini, so harus diganti menjadi kata thus ya. Dan yang positifnya, yang salutnya saya dari tulisan ini, karena dia betul-betul meramu dengan menggunakan bahasa sederhananya. Mungkin ini jauh lebih baik. Ketika teman-teman atau Anda menggunakan Google, pasti tulisannya itu bagus-bagus, keren-keren. Cuma yang jadi masalah, ini tidak akan terus-menerus terjadi seperti ini ya. Apalagi kalau you are English students. Apalagi kalau Anda adalah seorang akademik penelitian, Anda harus terbiasa meramu secara manual. Nanti kalau misalnya untuk memproofread ya, barulah kita butuh bantuan Google atau butuh bantuan mesin-mesin proofreader ya, atau grammar checker. Nah mungkin seperti itu. Okay, now next problems, active and passive voice. Also another problem is the use of verbal and nominal. So let's check from this writing. Nah, ini adalah salah satu contoh tulisan, walau alam ya, jangan sampai ini tidak sesuai. Tapi berdasarkan pengamatan saya, ini adalah penerjemahan dari bantuan Google ya mungkin. Jadi susunannya itu dari penggunaan grammar rules-nya lah, lumayan lah. Cuma di sini ada kelihatan dari writing style-nya kita, misalnya yang dari Indonesian students itu kebanyakan biasanya pasif ya. Nah contohnya ini yang pertama, Bate Tengah village is better noun, dikenal, jadi pasif. Tapi di sini untungnya karena mungkin bantuan Google jadi tepat penggunaannya. Kayak ini adalah salah satu contoh penulisan dari style atau gaya tulisan kita ya, orang Indonesia, misalnya orang Bugis ya misalnya. When entering, ketika we will be presented, kita akan, maksudnya disuguhkan mungkin ini ya maksudnya. Jadi terjemahannya dari Google ya langsung menggunakan presented. Mungkin we will be shown, mungkin misalnya di view atau apalah ya, mungkin lebih tepat. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah kata apa yang cocok untuk ini, yang dimaksudkan oleh si penulis. Oke, kemudian penggunaan apa lagi, ini punctuation-nya lagi ya. Bukan punctuation ya, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Perhatikan jangan sampai kita karena terlalu mungkin menganggap terlalu lancar dalam penulisan, terlalu cepat atau terlalu, apalagi istilahnya, terlalu bergebu-gebu, jadi melupakan hal yang penting ini. Oke, it can be said, penggunaan pasif yang terlalu berlebihan ada juga tadi saya temukan. Nah ini juga salah satu masalah dari penggunaan antecedents. Ini saya lihat tadi lumayanlah penggunaan it-nya ya. Kemudian Mapache itself, kemudian mana lagi ya. Saya tidak mengatakan ini adalah masalah besar dalam penggunaan many antecedents ya, tapi harus diperhatikan, hindari komposisinya, frekuensinya jangan sampai terlalu banyak. That is carried out, penggunaan wedding is held. Lihat, kita terlalu banyak menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian dalam penerjemahan bahasa Inggrisnya, karena seperti saya katakan tadi, karena ini adalah bantuan dari Google ya, mohon maaf kalau misalnya si penulis ini, if you recognize your writing ya, jangan sampai Anda tidak menggunakan Google, memang grammarnya bagus ya, saya mohon maaf, jangan sampai ya. Jadi karena ini saya lihat semua penggunaan pasifnya benar. Nah, yang biasanya saya temukan di lapangan, penggunaan pasifnya itu rata-rata bermasalah. Oke, seperti itu. Oke, so we come to the last problem that I just said, that is
The use of too long sentences. Dan terlalu panjang kalimatnya ya, kita harus hindari. Karena jangan sampai karena terlalu panjang kalimatnya, risiko kita membuat kesalahan juga lumayan. Oke, contohnya ini di supporting idea-nya. Kita lihat dari kata put forward by Judith Balea, I don't know him. Dari sini itu sampai di mana coba titiknya? Full stopnya sampai di sini kan di bawah. Nah, lumayan supporting idea-nya. Lumayan satu kalimat ya dari sini. Jadi alangkah baiknya disusun dengan mungkin 3 kalimat. Ini bisa jadi 3 kalimat atau 4 kalimat mungkin bisa dengan penggunaan konektor yang tepat. Kemudian di bawah ini lagi ya, ini adalah Indonesian style with this. Kita bisa katakan this. Ya, diganti saja. Kemudian double lagi, ada hopefully lagi. Nah, dari sini tuh sampai di sini adalah satu kalimat yang menurut saya terlalu panjang dan resiko membuat kesalahannya juga lumayan lah. You know that netizens are not only internet is most important components that are active. Penggunaan banyak yang mengaku bahwa ketika mereka menerjemahkan itu terkadang penggunaan that ini, apakah itu noun clause atau adjective clause, terkadang masih ada yang bingung karena mereka hanya menerjemahkan karena fungsi kata yangnya atau bahwanya. Nah, terkadang ini harus diperhatikan juga struktur atau penyusunan penggunaan noun clause atau clause kata benda, adjective clause dan adverbial clause yang tepat. Jangan sampai di situ juga kita masih keliru. Kayak but at the same time it could. Nah, sampai di sini lagi. Kemudian and hopefully ya sebenarnya sudah lumayan sih, cuma tadi di sini cukup panjang dan di supportingnya di yang ini. Nah, mungkin ada saran dari teman-teman yang lain, siapa tahu apa sih tipsnya ketika kita menulis menghindari kalimat-kalimat yang panjang seperti ini. Apakah kita harus tepat kembali ke penggunaan simple sentence atau hanya penggunaan compound sentence yang bisa seimbang ya, supaya pada saat kita menulis di awal-awal atau beginner writer itu kita bisa mengontrol diri kita dalam menyuguhkan berbagai kata pada saat kita membuat esai, apalagi pada saat penggunaan academic writing. Okay, so I think that's all for the discussion, and then I hope we can get some knowledge from this, and also if the viewers you have another tips apart from the tips that I have mentioned just now, so feel free to give comment down below. Okay, thank you, and I'll see you again on the next video. Last time I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.